Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jumpa lagi bersama saya Adi di channel Arsip Horor. Dan di video kali ini saya akan membacakan cerita yang berjudul tentang sebuah kisah terjerat hubungan dengan jin. Bagaimana kisahnya? Mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan saya mulai. Dan sebelum itu, untuk kalian yang belum subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Yuk, nggak usah berlama-lama lagi, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Kalimantan Selatan, April 2012. Cerita berawal pada sebuah rumah yang malam itu terlihat lumayan banyak orang sedang berkumpul. Seorang wanita berusia 25 tahunan menundukkan kepalanya, matanya merah dan juga sembab. Di samping wanita itu, terlihat ada wanita yang jauh lebih muda sedang mengusap-ngusap tangannya. Wajahnya nampak lesu. Kalau memang harus begitu jalannya, kami ikhlas menerima keputusan itu, ujar ibunya Risma, nama wanita yang sedari tadi terus menundukkan kepala. Wajah para tamunya terlihat agak ketus, terutama ibu-ibu yang memakai baju terusan tanpa lengan berwarna merah tua itu. Ia membuang muka seolah jijik melihat keluarga Risma. Sejak awal, saya dan juga suami saya memang sudah tidak menyetujui hubungan mereka, dan kami sangat bersyukur saat anak kami mau membatalkan pernikahan itu, ujar ibu-ibu tersebut dengan angkuhnya, tanpa menyadari bahwa perkataannya bagaikan pisau yang mencapik-capik hati keluarga Risma. Setelah berkata seperti itu, mereka keluar dari rumah Risma tanpa pamit. Malu, takut, ya berbagai macam perasaan bercampur aduk menjadi satu di dalam dada Risma. Risma, ujar suara paman yang bergetar. Perempuan itu tidak berani sedikit pun menatap pada sang paman yang sudah berdiri di depannya. Lihat aku, Risma, bentak paman. Sudahlah, Tuk Jul, tidak ada gunanya kau memarahi atau bahkan membunuhnya sekalipun. Aku sudah ikhlas dengan semuanya, ujar ibu Risma. Tapi kak, andai anak ini dulu mau mendengarkanku untuk tidak berhubungan dengan laki-laki yang tidak berguna itu, pasti sekarang keadaannya tidak akan seperti ini. Undangan sudah tersebar di mana-mana, hari H pernikahan sudah ditentukan. Tapi mereka dengan mudahnya memutuskan secara sepihak harga diri kita sudah diinjak-injak, kak. Biarlah, yang sudah terjadi tidak bisa kita merubahnya. Ini sudah jalan yang ditakdirkan oleh Allah. Mendengar ucapan dari ibunya Risma, lelaki itu berbalik dan berjalan ke arah pintu rumah. Suasana mendadak sunyi setelah kepergian sang paman. Hanya suara napas ketiganya yang terdengar jelas saat itu. Sudah parak tengah malam, sudah hampir tengah malam, kalian tidur sana, suruh ibunya pada kedua kakak beradik tersebut. Risma menatap ibunya. Mak, saya minta maaf, mak, saya sudah mempermalukan keluarga. Ibunya hanya menghela nafas panjang. Melihat ibunya yang tidak menjawab, gadis berusia 19 tahun itu langsung menarik tangan sang kakak, membawanya masuk ke dalam kamar. Biarkan mama tenang dulu, kak. Kakak juga istirahat, jangan banyak-banyak pikiran. Pagi-pagi sekali aroma wangi nasi goreng yang sangat menggoda tercium dari arah dapur, membangunkan kedua kakak beradik itu. Pagi-pagi sekali sudah bikin nasi goreng, mak, tegur Alia. Wanita parubaya yang masih terlihat sangat cantik itu tersenyum. Mana kakakmu? Tanya ibunya Risma pada Alia, dan gadis itu hanya mengangkat bahu. Dari arah pintu perlahan antara ruangan dapur dan luar, berdiri Risma yang tengah menatap mereka. Sini Ris, sarapan. Kenapa mama biasa-biasa saja? Apa mama sudah melupakan yang terjadi selama semalam itu? Dan itu berlalu begitu saja? Batin Risma bertanya-tanya. Kak, panggil Alia. Risma berjalan mendekat. Dadanya berdebar-debar karena takut. Ibunya menyedok nasi dan mengambilkan sepotong telur untuk Risma. Mereka bertiga pun makan tanpa bicara. Suasananya sama seperti biasa. Tidak ada ketegangan atau apapun itu yang bisa membuat suasana canggung saat itu.
Sekedar informasi, jadi Risma dan juga Alia ini hanya tinggal bersama ibunya setelah ayah mereka meninggal pada tahun 2008 lalu. Risma sebelumnya sudah menjalin hubungan, bahkan hampir menikah dengan seorang laki-laki dari keluarga pendatang. Jadi mereka ini, kalau tidak salah, berasal dari luar pulau. Cuma sudah cukup lama menetap di Kalimantan Selatan ini, dan keluarga mereka juga mempunyai banyak bisnis atau usaha. Bisa dibilang ya orang kaya lah mereka. Tapi tidak dijelaskan alasan mereka tidak menyukai Risma. Padahal di desanya orang tua Risma juga cukup terpandang dan memiliki banyak sekali tanah serta persawahan. Usaha turun-temurun keluarganya pun masih berjalan lancar dan malah semakin sukses hingga saat ini. Maaf ya, ucap Risma hati-hati. Kamu tidak salah, Ris. Mama pun tidak menyalahkanmu. Yang Mama harap, kamu bisa menjadikan kejadian ini sebagai contoh untuk kedepannya. Yang sabar ya nak. Risma mengangguk meski nada bicara ibunya terdengar lembut dan sangat halus. Tapi Risma masih merasakan rasa bersalah itu karena dirinya, sang ibu, dibuat malu oleh keluarga mantan tunangannya. Hari berganti minggu dan bulan pun berlalu. Mah, berkasku lulus di PT L ini yang tempat Dini itu bekerja itu, Mak. Sang ibu menyipitkan matanya. Di daerah mana itu? Kandangan kah? Di Kecamatan Laung Tuhub, Mak, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Boleh kan, Mak, aku kerja di sana? Jauh sekali, Riz. Mama saja baru dengar nama kecamatan yang kamu datangi itu. Itu karena Mama mainnya kurang jauh. Yang Mama tahu kan cuma seputaran Palangkaraya saja. Itu di pedalaman Karis atau gimana? Iya, Mak. Jaraknya 50 km dari tepian Sungai Barito. Itu pun kata Dini, kalau mau naik ke atas kita harus numpang polpo, pengangkut batu bara milik perusahaan Lengton dulu. Ya Allah, susahnya. Supirnya laki-laki kan? Tidak. Mama tidak izinkan kalau begitu. Rawan orang-orang jahat, Riz. Mama, kan tidak semua orang jahat, Mak. Mama gak boleh sudon gitu. Tapi kan jauh, Riz. Mama takut kamu kenapa-napa. Apalagi itu daerah pedalaman. Banyak binatang buas dan juga makhluk halus pastinya. Risma merengut mendengar apa yang dikatakan ibunya. Sia-sia semuanya, keluhnya seraya berjalan meninggalkan sang ibu. Malam itu Risma masih mengurung diri di dalam kamarnya ketika tiba-tiba pintu diketuk oleh seseorang. Dan dengan enggan Risma ini berjalan ke arah pintu dan membukakan kuncinya. Ini Kak, makan dulu, ujar Alia. Terima kasih, tapi aku gak lapar, Al. Padahal aku sudah capek-capek masak buat kakak, sungutnya. Melihat bibir adiknya yang nampak mancung, ya Risma ini pun segera mencubitnya dengan pelan dan lalu mengambil nampan yang berisi sepiring nasi serta segelas teh hangat tersebut dari adiknya. Iya, ini aku makan masakan kamu. Alia tersenyum. Kak, nanti kalau sudah gajian, belikan aku baju baru ya. Gajian apanya? Aku izin mau kerja aja gak diizinin sama Mama. Masa? Tapi tadi setelah aku bujuk, Mama mau kok izinin kakak pergi. Tapi dengan syarat. Syaratnya, kamu harus selalu mengabari Mama dan juga hati-hati. Jangan macam-macam di sana. Seakrab apapun kamu berteman, tapi tetap harus tahu batasanmu dengan lawan jenis. Saut sang ibu yang sudah berdiri di depan pintu kamar. Senyum di wajah Risma mengembang. Ia segera berlari dan juga memeluk erat ibunya. Padahal tadi aku loh yang memujuk Mama buat izinin kakak, ujar Alia cemberut. Risma kemudian melepaskan pelukan pada sang ibu dan beralih memeluk erat adik kesayangannya itu. Sayang adikku, ujarnya sambil terus menyiumi sang adik. Hari yang telah ditentukan pun telah tiba. Risma berangkat bersama dengan Dini menaiki travel. Kamu kok tegang, Riz? Tanya Dini. Risma tersenyum. Memang harus ikut medical check up ya, Din? Aku takut. Kamu punya penyakit kah? Ya tidak, bukan itu, aku sehat. Cuma aku takut jarum suntik. Apalagi katamu darah kita juga diambil kan? Iya, tapi kan cuma sedikit. Ya nggak semua darah dalam badanmu itu yang diambil, Riz.
Risma tertawa kecil mendengar perkataan Dini. Tapi kamu nanti ikut kan? Aku cuma menemani kamu aja, Ris. Aku yang gak ikut medical check up lagi. Risma mengangguk, ya setidaknya dia ada teman. Setelah perjalanan panjang yang melelahkan, mereka akhirnya bisa beristirahat di salah satu penginapan yang berada di Muara Teweh. Ini minum untuk jaga-jaga, ujar Dini seraya memberikan 4 kaleng susu beruang. Semuanya, Din. Besok nanti sekaleng sebelum berangkat check up. Meski tidak tahu maksudnya meminum susu beruang itu apa, tapi Risma tidak membantah. Ia membayar susu tersebut dan makanan yang sudah mereka pesan yang tadi itu kepada pemilik warung. Dan singkat ceritanya, setelah selesai check up dan membawa hasilnya, Risma bersama Dini langsung melanjutkan perjalanan menuju ke tempat tujuan utama mereka. Mereka menaiki mesin motor atau sarana transportasi air yang digunakan orang-orang di sana dengan tarif yang jauh lebih murah dibandingkan speedboat selama 6-7 jam perjalanan. Sekitar pukul 3 sore, mereka sampai di Lopon Belangi, pelabuhan perusahaan. Mereka naik lagi berjalan kaki menuju ke atas. Ya sekitar beberapa menit untuk sampai di area biasanya, yaitu yang biasa digunakan orang-orang untuk menunggu tumpangan. Dan tidak lama mereka menunggu, Polpo yang bisa untuk ditumpangi pun akhirnya tiba. Itu pun mereka berebut naik dengan orang-orang lain yang baru pulang dari pasar Muara Laung. Tapi beruntungnya, karena wajah kedua perempuan itu cantik, akhirnya mereka lah yang didahulukan oleh supir Polpo untuk dibawa dengan alasan, pria nanti ya om, tunggu teman saya yang di belakang itu, soalnya saya kasihan sama kedua adik ini. Ya karena tujuan mereka ke Kawi sana. Jarak tujuan Dini dan juga Risma memang sangat jauh dari tujuan orang-orang tersebut. Yang paling jauh jaraknya hanya sampai di Batu Buah atau Pendasiron. Terima kasih lah kak, ujar Dini tersenyum pada supir Polpo tersebut. Welah, maimbit bawilah, ujar suara dari radio membuat Risma yang tidak paham sama sekali dengan bahasa daerah itu hanya menatap dengan raut bingung. Wih, membawa perempuan ya? Suara klakson tidak henti-hentinya dibunyikan oleh sopir Polpo lain ketika berpapasan dengan mereka. Cantik-cantik perempuannya. Bisakah minta nomor HP-nya? Goda sopir-sopir lain melalui radio. Dini yang memang sudah mengerti dengan bahasa Dayak Bakumpai itu pun cuma tersenyum saja. Artinya apa sih Din? Kok perasaanku gak nyaman ya? Bisik Risma, dan Dini memang sudah mengerti dengan bahasa Dayak Bakumpai itu pun ya cuma tersenyum. Artinya apa sih, kasih tahu dong, bisik Risma, dan mereka cuma bercanda kok. Udah bawa santai aja Ris. Sesekali Risma ini menggeliat untuk menghilangkan rasa penat di punggungnya, dan sementara Dini asik mengobrol bersama supir itu. Dan saat sampai di Kawi, mereka diturunkan di depan jajaran rumah makan. Saat turun, Risma ini melihat Dini dicium dan diberikan uang oleh sopir Polpo tersebut, yang membuat Risma mengerutkan alisnya. Siapa dia Din? Pacarmu atau bukan? Itu bukan. Risma menggeleng dan ia menepis pikiran buruknya tentang Dini, dan kemudian berjalan menuju ke arah mesnya. Sesamanya di mes, saat pintu kamar dibuka, ruangan itu mengeluarkan bau yang tidak sedap sekali, seperti pesing yang bercampur dengan kotoran hewan. Ya Tuhan, baunya. Padahal gak sampai 2 minggu aku tinggal, sudah bau dan juga berdebu begini, keluh Dini. Ya sudah Din, biar aku yang bersihkan. Pel lantai dan juga sapunya ada kan? Ada Riz. Aduh maaf ya Riz, jadi kamu yang bersihkan. Iya gak apa-apa kok, tenang aja. Risma kemudian menyapu dan juga mengepel lantai dengan pewangi sasetan yang ia peroleh sebagai pengganti uang kembaliannya di warung semalam. Ia melakukannya tanpa mengeluh, meski tubuhnya saat itu juga sedang capek-capeknya. Setelah selesai, Risma pun kemudian mandi. Di dalam kamar mandi berukuran kecil tersebut, Risma mulai mengguyur tubuhnya dengan air. Namun saat ia mulai menyabun wajahnya, Risma ini merasa seperti ada seseorang yang tengah memperhatikannya dari sudut kamar mandi. Ia membuka matanya, takut kalau ada orang yang tengah mengintipnya. Tapi tidak ada siapa-siapa di sana.
Risma bergegas menyelesaikan mandinya, dan setelah mengenakan sarung, ia pun kembali ke dalam kamar mesnya. Hawanya mendadak dingin, sangat-sangat dingin sekali. Risma mengenakan jaket dan juga celana panjang, lalu segera tidur di tempat tidur di bagian atas, tempat tidur tingkat lebih tepatnya. Entah pukul berapa itu, ketika ia merasa seperti ada sebuah tangan yang membelai lembut kepalanya, Risma terbangun dan tidak mendapati siapapun yang berada di dekatnya. Mungkin hanya mimpi, batinnya. Risma kembali memejamkan mata, dan ia terbangun ketika Dini sudah bersiap-siap berangkat bekerja. Ayo bangun Ris, biar aku temani kamu ke kantor. Sebelumnya sudah kuhubungi Pak Bambang, nama hanya samaran ya teman-teman. Katanya disuruh langsung saja ke kantor kamunya. Di perjalanan menuju ke kantor, Risma ini bertemu dengan banyak sekali karyawan di sana. Mereka semuanya terlihat ramah dan penuh senyum kepada Risma, membuatnya merasa senang sekali dan berharap bisa secepatnya bergabung bersama mereka. Aku pasti bekerja di sini kan, Din? Iya, kamu tenang aja. Makasih ya, Din. Tapi ingat-ingat kesepakatan kita ya, Ris. Hehehe. Risma pun kemudian mengangguk. Ia ingat tentang perjanjian mereka. Jika Risma bekerja di situ, maka selama 3,5 bulan gajinya itu harus diberikan kepada Dini sebagai uang tanda terima kasih Risma kepada Dini. Dan Risma tidak mengapa akan syarat itu. Sebetulnya kalau tentang uang, walau ia tidak bekerja pun, Risma akan tetap punya uang. Hanya saja pengalamannya yang Risma inginkan. Makanya ia langsung menyanggupi syarat dari Dini agar bisa bekerja di daerah itu. Singkat ceritanya, keluar dari kantor, wajah Risma nampak sumringah. Ia bahkan tidak bisa mengontrol wajahnya ataupun mengontrol bibirnya yang terus saja tersenyum itu. Kapan mulai kerja? Tanya Dini menghampiri. Besok aku disuruh ke kantor lagi buat tanda tangan kontrak. Aku yakin kamu sudah tahu, Din. Makasih banyak ya, Din. Dini tersenyum. Ingat perjanjiannya ya? Iya, aku akan ingat kok. Malam itu saat Dini mandi, Risma merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur sambil membayangkan besoknya ia akan mengenakan baju karyawan yang sama dengan Dini. Saat memejamkan matanya, Risma merasakan hembusan napas hangat di sampingnya, tepat mengenai telinga Risma. Risma terperanjat kaget dan bergegas bangun. Napasnya turun naik, takut dan juga hatinya ini mendadak gelisah. Di saat yang bersamaan, pintu kamar terbuka. Dini masuk dan membawa peralatan mandinya. Gak mandi kamu, Ris? Ini mau mandi? Risma turun dari tempat tidur. Ia mengambil peralatan mandinya dan berjalan keluar kamar. Di luar sudah sunyi sekali, padahal jam masih belum terlalu larut. Ya, pada saat itu sudah berada di kamar mandi. Lagi-lagi Risma ini merasa seperti ada seseorang yang terus menatapnya. Mungkin perasaanku saja, gumamnya. Dan pure, Risma melanjutkan mandinya. Setelah selesai ia bergegas keluar dan kembali ke kamar mesnya. Dini sudah terlelap dengan HP yang masih memutar musik dan pelan-pelan. Risma ini kemudian naik ke atas ranjangnya untuk segera tidur. Keesokan harinya Risma bangun lebih awal dengan wajah yang cerah ceria. Sambil berdandan, Risma ini membayangkan kembali sosok laki-laki yang hadir di dalam mimpinya semalam. Wajah laki-laki itu sangat tampan menurut Risma. Dan anehnya, ia merasa ada sesuatu yang berbeda begitu bertemu dengan laki-laki tersebut, walaupun hanya ada di dalam mimpi. Sudah bangun, Ris? Sabar, Dini. Iya, Din. Hari-hari berlalu, namun Risma masih merasa selalu ada seseorang yang memperhatikannya ketika ia mandi ataupun saat ia tertidur. Hingga akhirnya karena lama-kelamaan, Risma sudah terbiasa dengan apa yang ia rasakan itu. Aku tahu mereka memang ada, dan selagi mereka tidak menggangguku sampai menyakiti fisik ataupun membuat kekacauan, aku akan menganggap itu ya masih biasa-biasa saja, ujar Risma. 2 minggu sudah Risma ini bekerja di sana. Dan selama 2 minggu itu pula, Risma sering bermimpi bertemu dengan laki-laki tampan tersebut. Kadang-kadang berhelat malam, 2 malam sekali atau 3 malam sekali ia bermimpi tentang laki-laki itu. Dan setiap kali ia bermimpi tentang si laki-laki tampan tersebut,
Paginya Risma pasti merasakan kebahagiaan yang sulit dijelaskan. Moodnya yang menjadi sangat baik sepanjang hari. Selama ia bekerja di situ, ada 3 orang laki-laki yang berusaha mendekatinya. Namun Risma ini tidak merespon ketiga lelaki tersebut. Dan ketertarikan ketiga pria itu rupanya dimanfaatkan oleh Dini. Tanpa sepengetahuan Risma, Dini ini meminta berbagai macam barang, bahkan uang, dengan mengatasnamakan Risma, sehingga membuat ketiga laki-laki ini semakin gencar, bahkan sampai berani menyentuh-nyentuh Risma. Risma yang tidak tahu apa-apa itu pun lantas marah dengan kelakuan ketiga pria tersebut. Namun ia juga takut untuk memarahi langsung ketiganya, karena mereka adalah orang asli daerah itu. Saat ia curhat ataupun cerita pada Dini, Dini hanya menanggapinya dengan santai, dan bahkan menyuruhnya untuk berpacaran saja dengan ketiga pria itu. Mereka itu gak pelit, Riz. Kamu minta apa juga pasti dituruti kok. Lumayan kan untuk menghemat biaya pengeluaranmu, ujar Dini yang kemudian membuat Risma kecewa. Bukan itu yang ingin Risma dengar dari mulut teman yang ia anggap baik tersebut. Tapi jawaban Dini benar-benar di luar dugaannya. Aku bukan perempuan seperti itu, Din. Aku gak mau. Risma mengambil peralatan mandinya dan bergegas keluar. Di dalam kamar mandi, Risma menangis sesenggukan. Pengalamannya hari itu benar-benar membuatnya marah, sedih, emosi yang bercampur aduk. Ingin rasanya ia melaporkan apa yang ia alami pada atasannya, namun Risma terlalu takut. Ia takut mengambil keputusan itu, takut akan dampak yang ia tuai setelahnya. Dan kini, Risma hanya bisa menangis di dalam kamar mandi. Tiba-tiba, Risma ini merasa seperti dipeluk oleh seseorang. Rasanya hangat sekali. Namun, ia tidak dapat melihat siapa orang tersebut. Tapi perasaan Risma menjadi terasa bingung dan juga begitu tenang akhirnya. Dan ia membiarkan hal itu berlangsung sampai pintu kamar mandi diketuk oleh seseorang dari arah luar. Masih lamakah? Tanya suara tersebut. Sebentar, jawab Risma lalu mengambil peralatan mandinya, kemudian ia keluar. Risma duduk menunggu di depan kamar mandi. Suara guyuran air terdengar dari dalam. Tidak beberapa lama kemudian perempuan itu keluar dengan rambut yang masih basah. Kamu ngapain? Tanyanya. Mau mandi? Lah tadi, perempuan itu lalu duduk di samping Risma. Kenalin, aku Fitri. Kamu sekamar sama Dini kan? Aku Risma. Jawab Risma seraya mengangguk. Si Dini itu gimana sih sama kamu? Baik-baik aja kok. Memangnya kenapa? Fitri menarik nafas panjang. Semua karyawan itu tahu gimana kelakuan si Dini itu. Makanya gak ada yang mau sekamar sama dia. Temannya juga cuma kamu. Tapi menurutku dia orangnya baik kok. Baik sekali malah. Fitri tersenyum kecut. Kalau dia baik, dia gak bakalan jual nama kamu sama laki-laki itu, ujar Fitri lalu beranjak dari duduknya. Risma kemudian mengerutkan alis. Ia penasaran dengan maksud perkataan Fitri tersebut. Tapi Fitri sudah berjalan menjauh tanpa memberikan kesempatan untuk Risma bertanya. Cepat-cepatlah Risma pada kali itu mandi. Setelah selesai ia langsung berlari-lari kecil menuju kamar. Malam itu Risma lagi-lagi bermimpi bertemu laki-laki tampan tersebut. Namun kini laki-laki itu berbicara kepadanya. Dan saat Risma terbangun, jantungnya berdebar-debar dengan kencang. Ada perasaan aneh mengalir begitu saja. Pipi Risma ini memerah. Ia tersenyum begitu mengingat kata-kata laki-laki yang mengaku bernama Kamir tersebut. Nama hanya samaran ya teman-teman. Aku sudah lama menyukaimu, dan aku akan melakukan apapun untuk membuatmu menyukaiku. Bila kau izinkan, aku akan menjagamu, bahkan dari sebutir debu pun. Kenapa laki-laki seperti itu adanya cuma di mimpiku? Coba andaikan ada di dunia nyata dan dia nyata, tanpa diminta pun. Ya, aku akan mengejar-ngejarnya, gumam Risma. Kenapa, Riz? Kayaknya senang sekali kamu, tegur Dini. Aku mimpi bertemu pangeranku, Din. Dia tampan dan sangat penyayang. Dia bilang akan menjagaku. Bahkan dari sebutir debu pun. Manis sekali kan, Din? Dini menatap Risma dengan alis yang mengerut. Ia berjalan ke arah Risma, lalu menempelkan punggung tangannya di dahi Risma. Gak, panas. Apaan sih?
ujar Risma seraya menepis tangan Dini dari dahinya. Kau itu berhayal terlalu tinggi, Ris. Makanya aku cek, siapa tahu kau sudah gila, kata Dini diikuti tawanya. Risma dan juga Dini berjalan beriringan keluar dari kamar mes itu. Di area tempat mereka bekerja, banyak sekali karyawan yang bercerita tentang salah satu dari laki-laki yang pernah kurang ajar pada Risma itu mengalami kecelakaan tunggal saat pulang dari warung makan yang berada di Kawi tadi malam. Iya ya, kasihan, tangannya sampai patah gitu. Padahal katanya saat itu jalannya benar-benar sepi, ujar yang lainnya. Risma kemudian menghela nafas panjang. Meski kasihan, ia juga merasa cukup puas dengan kejadian yang menimpa laki-laki itu. Dan tidak hanya sampai di situ saja, kedua laki-laki lainnya yang mengganggu Risma pun juga mengalami kesialan. Ada yang tangannya kena gigit kalajengking hingga bengkak dan tidak bisa bekerja, dan juga lainnya atau kakanaan terkena gangguan makhluk halus. Entah itu hanya kebetulan saja atau karena memang ada sesuatu yang terlibat di balik setiap musibah yang menimpa ketiga pria tersebut. Ya pada kala itu tentu saja, atau mungkinkah? Risma pun jantungnya seketika berdetak hebat begitu mengingat kata-kata laki-laki tampan yang ada dalam mimpinya semalam. Iya ya, kalau dipikir-pikir rasanya aneh. Kalau aku terus-terusan memimpikan orang asing yang sama hampir setiap malam. Tapi siapa dia sebenarnya? Malam itu Risma menunggu Dini yang belum juga kembali ke mes setelah izin untuk membeli perlengkapan bulanannya. Tok tok tok. Suara ketukan dari arah luar pintu kamar. Risma beranjak dari duduknya untuk membukakan pintu. Seorang laki-laki tampan yang selama ini hanya hadir di dalam mimpinya, kini berdiri nyata di depannya, membuat jantung Risma berdegup dengan kencang seakan-akan hendak melompat keluar. Mau cari siapa? Tanya Risma terbata-bata. Laki-laki itu tersenyum. Wih, gantengnya, batin Risma. Aku ingin mencari dan juga ingin berkenalan dengan Risma, yaitu denganmu. Sebenarnya sudah lama aku memperhatikanmu, tapi baru malam ini aku memberanikan diri menemuimu secara langsung. Apa aku tidak salah dengar? Dia sudah lama memperhatikanku. Lagi-lagi Risma membatin. Biar aku memperkenalkan diriku terlebih dahulu. Namaku adalah Kamir. Kalau boleh aku tahu siapa namamu? Namaku Risma. Percaya atau tidak, aku sudah sering melihatmu di dalam mimpiku, batin Risma. Ia ingin sekali mengatakan itu kepada lelaki tersebut, namun ia urungkan. Bolehkah kalau besok malam kita jalan-jalan keluar? Risma gelagapan ditanya seperti itu. Di satu sisi ia merasa sangat senang, tapi di sisi lain ia menerima tawaran itu. Entah apa yang akan dipikirkan oleh Kamir tentang dirinya. Padahal saat itu mereka baru saja berkenalan. Aku pikir-pikir dulu ya, jawab Risma. Kamir tersenyum dan wajahnya sangat tampan sekali. Bagaimana mungkin aku bisa menolak, batin Risma. Ya sudah, baiklah. Besok malam aku tunggu di luar ya, di bawah pohon sengon, ujarnya lalu kemudian berpamitan pergi tanpa memberikan kesempatan pada Risma untuk menolak ajakannya. Risma sudah tertidur ketika Dini masuk ke dalam kamar, namun karena suara isakan tangis Dini yang cukup kencang membuat Risma ini terbangun. Kamu kenapa, Din? Tanya Risma. Aku putus sama pacarku, ucapnya lirih. Risma pun kemudian turun dari ranjang dan berusaha menenangkan dirinya. Keesokan paginya Risma terbangun dengan wajah yang ceria, sementara Dini masih tertidur dengan selimut yang menutupi seluruh tubuhnya. Kamu gak kerja, Din? Aku gak enak badan. Ya sudah, ayo, ya aku temani kau lah ke klinik. Enggak, aku gak mau ke klinik. Ya intinya aku gak mau lah. Loh kenapa? Ini kamu kan lagi sakit, Din, harus diobati. Aku gak mau. Bisa gak sih jangan ikut campur masalahku? Bentak Dini gusar. Risma kemudian mengerutkan alisnya. Tiba-tiba angin berhembus dingin membuat bulu kuduk merinding. Padahal saat itu pintu kamar mes masih tertutup dengan rapat. Ya sudah kalau begitu, kamu istirahat saja ya, ujar Risma lalu pergi.
Saat jam pulang kerja, Risma berjalan ke mesnya sambil bernyanyi-nyanyi kecil, menandakan hatinya yang sedang sangat bahagia. Apalagi ketika ia mengingat ada janji bertemu dengan Kamir, laki-laki tampan yang mampu mencuri hatinya itu. Risma kemudian ikut mengantri di luar kamar mandi bersama dengan penghuni mes lainnya, yaitu yang perempuan. Fitri pun ada di antara mereka. Ketika melihat Risma, ia tersenyum dan mendekatinya. "Tumben ikut ngantri? Biasanya kamu mandinya agak larut." "Hehe, iya aku mau keluar, ada sedikit keperluan." "Jangan-jangan sama laki-laki," goda Fitri. "Hati-hati Haris, karena di tempat kita bekerja ini cukup ketat. Kalau sampai kau ketahuan ada apa-apanya, kau akan dipecat tentunya. Apalagi kalau kau ketahuan sampai hamil. Aku mengingatkanmu karena kau itu temanku," ujar Fitri berbisik. Risma kemudian mengangguk. Ia tidak membantah sedikit pun peringatan dari Fitri. "Makasih ya Fit, sudah menganggapku sebagai seorang teman. Dan makasih juga karena sudah mengingatkanku," ucap Risma. Fitri kemudian menepuk pelan tangan Risma sambil tersenyum. "Sama-sama, kalau kamu perlu apa-apa, kamu bisa temui aku." Risma kemudian mengangguk sambil tersenyum manis. Lalu Fitri berjalan meninggalkan Risma untuk segera masuk ke dalam kamar mandi, karena namanya sudah dipanggil-panggil. Risma pun kemudian sering bersenandung begitu berada di dalam kamar mandi, saking bahagianya. Di luar sudah sepi, hanya suara guyuran air dan nyanyian Risma dari dalam kamar mandi yang terdengar. Saat sedang sampoan, mata Risma ini terkena air sampo yang mengalir dari kepala, membuat Risma bergegas membasuh wajahnya. Namun rasa perih di matanya masih terasa, hingga tiba-tiba Risma merasakan ada angin hangat yang lembut seperti tiupan napas seseorang mengenai matanya. Lalu perlahan-lahan rasa perih yang ia rasakan pun kemudian hilang. Merasa ada yang tidak beres, Risma segera mengakhiri mandinya. Meski di bagian rambut masih ada sedikit sisa buih-buih sampo yang menempel. Di dalam kamar rupanya Dini belum juga kembali. Tapi Risma tidak terlalu risau, karena ia yakin Dini pasti sedang berada di luar. Mungkin sedang makan bersama teman-temannya di warung, atau hanya mengobrol santai bersama yang lain. Ia mengenakan baju yang paling bagus menurutnya, dan membiarkan rambut panjangnya itu tergerai indah. Saat melewati pos security, Risma izin keluar untuk membeli barang-barang keperluannya. Ia harap-harap cemas, takut kalau-kalau tidak diizinkan. Tapi rupanya security yang baik itu memperbolehkan saja Risma untuk keluar. Risma yang memang orangnya tidak pelit itu pun memberikan uang rokok kepada pak security-nya. Meski ditolak, tapi Risma terus memaksa, sehingga mau tidak mau security itu terpaksa menerimanya. Di luar udara sedikit dingin dan Risma berjalan pelan menuju ke arah jajaran pohon sengon yang berjarak tidak terlalu jauh dari pos security itu. Ia kemudian melihat seorang laki-laki tengah bersandar di salah satu pohon sengon. Laki-laki itu adalah si Kamir. Ia mengenakan pakaian yang terlihat sedikit aneh bagi Risma. "Sudah lama ya kau menunggu? Mau seberapa lama pun, aku akan tetap menunggu kamu," ujar Kamir seraya tersenyum. Senyumannya begitu sangat manis membuat pipi Risma ini memerah. Laki-laki itu mengajak Risma untuk berjalan kaki menuju ke arah jajaran warung. "Bagaimana kalau kau belikan makanan untuk kita? Ini uangnya," ujar Kamir memberikan beberapa lembar uang 100 ribuan. Mata Risma terbelalak kaget. Masa iya harga lalapan di daerah ini semahal itu? Batin Risma menatap lembaran uang yang diberikan oleh Kamir, dan Kamir tertawa mendadak pada kala itu. "Selebihnya untuk kamu," ujarnya. Risma semakin bertambah bingung. Bagaimana bisa seorang laki-laki yang baru saja mengajaknya untuk jalan tiba-tiba memberikan uangnya dengan jumlahnya yang tidak sedikit, dengan sukarela pula? Risma pun kemudian berpikir, pasti ada sesuatu yang diinginkan oleh Kamir darinya. Maaf sebelumnya, tapi kalau kau berpikir aku adalah perempuan yang bisa dibayar, kau salah besar. Karena harga diriku tidak sebanding dengan uangmu," ujar Risma. Kamir terdiam, mulutnya ternganga sedikit mendengar perkataan Risma. "Aduh, maaf Risma, aku sungguh tidak bermaksud merendahkanmu dengan uang ini. Tapi yang ku tahu, kebanyakan wanita suka dengan uang.
Makanya aku berpikir untuk memberikan yang banyak untukmu. Risma menarik nafas panjang, tapi ia melihat raut penyesalan pada wajah Kamir yang membuatnya kemudian memaafkan pria tersebut. Risma menyeberang jalan dan menuju ke arah warung makan dan ia memesan 2 porsi makanan. Namun, saat sedang menunggu makanan siap, Risma digoda oleh 2 orang laki-laki yang sedang minum kopi di warung tersebut. Mereka mendekati Risma untuk meminta nomor teleponnya. Tapi Risma ya tentu saja tidak menanggapi dan berpindah duduk ke meja yang lain. Tiba-tiba saja ada seseorang di antara keduanya mengeluhkan sakit perut, hingga membuatnya terpaksa harus menumpang ke toilet warung itu. Risma tersenyum melihat sedikit warna kuning yang terlihat dari celana lelaki itu. "Tukar," ucap Risma saat menerima pesanannya. Kata-kata jual biasanya diucapkan oleh pedagang dan dijawab dengan kata tukar oleh pembeli di daerah Kalimantan Selatan. Namun di daerah Kalteng, khususnya penduduk asli sana, mereka hanya menggunakan kata terima kasih, kecuali kalau pedagangnya dari Nagara atau Kalsel. Tapi pemilik warung itu hanya mengangguk dan tidak menjawab ucapan Risma. Risma tersenyum malu saat berjalan keluar pada kala itu. Kebiasaan di hilir atau Kalimantan Selatan terbawa sampai sini. Malunya aku tidak direspon, gumam Risma. Mereka duduk di warung kecil dan makan di sana. Sesekali Risma ini curi-curi pandang pada laki-laki itu. Namun di sekian kalinya ia mencuri-curi pandang pada Kamir, Risma ini terperanjat kaget begitu melihat mata Kamir nampak menyala, mirip seperti mata kucing yang terkena sorotan cahaya. Tapi begitu ia melihat mata Kamir lagi, mata itu nampak normal-normal saja. Mungkin aku yang salah lihat. Setelah selesai makan, Kamir mengantarkan Risma untuk pulang kembali ke mesnya. Meski ia tidak ikut masuk ke dalam, Risma tersenyum ketika Kamir meminta izin untuk memegang tangannya. "Kau tidak takut dengan makhluk yang tidak terlihat? Maksudmu, jin misalnya?" "Kenapa harus takut? Kata ibuku, kalau kita tidak macam-macam dan menghormati apapun itu kepercayaan di setiap tempat, kita tidak akan diganggu oleh mereka. Karena kita hidup di dunia ini kan memang saling berdampingan dengan mereka, antara yang terlihat dan yang tidak terlihat." Kamir tersenyum dan mengangguk. Kemudian kepada Dini. Dini ini sedang muntah-muntah di luar kamar mesnya ketika Risma baru saja sampai. "Kamu kenapa, Din?" Dini tidak menjawab sama sekali. Nampaknya ia sudah sangat lemas sekali. "Aku minta bantuan dulu ya, Din." "Jangan, bawa aku masuk ke kamar saja. Aku hanya masuk angin kok," cegah Dini cepat. Akhirnya mau tidak mau Risma ini memapat Dini masuk ke dalam kamar, membaringkannya di atas tempat tidur. "Aku kerok ya, Din, biar anginnya keluar." Dini kemudian mengangguk. Keesokan harinya, keadaan Dini semakin memburuk. Wajah pucatnya dan juga tidak bisa mencium bau-bauan, bahkan mencium parfum saja. Ya tentu saja dia akan muntah-muntah. "Risma," panggil Fitri dari luar kamar. "Iya ya, sebentar." Saat pintu terbuka terlihat Fitri berdiri bersama seorang perempuan. "Ku dengar tadi malam Dini muntah-muntah ya?" "Iya, masuk angin dia." "Coba dicek dulu, siapa tahu sakitnya parah," ujar Fitri. Dari dalam Dini pun kemudian menyaut kasar yang intinya dia tidak ingin pergi ke klinik. "Jangan ngeyel kamu, kalau sakit ya diobati. Apalagi di sini sudah ada kliniknya dan itu juga gratis. Jadi uangmu tidak akan berkurang," ujar Fitri. "Aku tidak mau ya tidak mau." Dasar dia itu. Hari itu adalah hari terakhir mereka kerja dan besok sudah masuk waktu cuti. Risma dan juga Dini pun pulang selama 2 minggu. 2 minggu waktu kotor pulang pergi terhitung di situ juga. Tapi tidak tahu kenapa Risma merasakan kesepian saat ada rindu dan juga berat pada sosok Kamir saat dia berada di rumahnya. Ibarat kata, makan tak kenyang, mandi tak basah karena rindu. Singkatnya sampailah di hari di mana mereka kembali. Tidak ada yang aneh dari Dini. Saat ia memakai baju kerja mereka, perutnya terlihat membesar dari sebelumnya. Bila ditanya jawabannya selalu kembung atau masuk angin.
Tapi apakah ada orang kebun setiap hari? Entahlah, yang namanya bangkai pasti akan tercium juga baunya. Akhirnya Dini dipaksa untuk melakukan tes kehamilan oleh pengawas mereka. Dan ternyata hasilnya positif. Dini hamil sudah 4 bulan. Ia sendiri tidak tahu siapa ayah dari bayi yang dikandungnya itu, karena ia mengaku sudah tidur dengan banyak lelaki di sana. Risma yang selaku teman sekamar Dini pun akhirnya ikut ke sana dan juga ikut kena tes. Tapi ia yang tidak merasa melakukan apapun tentu tidak keberatan. Alhasil Dini dikeluarkan dari pekerjaannya secara diam-diam. Dengan mata yang sembab, Dini pun meminta uang perjanjiannya kepada Risma. "Aku sudah tidak punya uang, Ris. Aku pun bingung mau bagaimana menceritakan ini pada orang tuaku," ucapnya terisak. Risma yang memang orangnya tidak tegaan itu lantas mengambilkan uang di dompetnya. "Ini ada uang 3 juta. Aku lebihkan untukmu. Kamu yang sabar ya, Din." Dini mengangguk. Ia mengambil uang tersebut dari Risma, lalu keduanya pun tidur. Paginya saat Risma sudah berangkat kerja, Dini masih merapikan barang bawaannya. Saat sore harinya sepulang kerja, pesanan gaun milik Risma diantarkan oleh Desi. Namun saat akan membayarnya, Risma terperanjat kaget begitu mengetahui semua uangnya yang berjumlah 4 juta itu raib. Risma pun terduduk dengan lemas. "Ya Allah, kemana semua uangku?" isaknya. "Kenapa, Ris?" tanya Desi. "Uangku hilang, Des. Aku gak bisa bayar barangmu sekarang." "Ya Tuhan, berapa yang hilang?" "Gak sedikit, Des, 4 juta. Sisa aku bayar hutang ke Dini tadi malam. Itu uangnya pemberian ibuku padahal." "Dini tahu di mana kau taruh uangmu?" Risma pun kemudian tertegun. Dini memang tahu di mana ia meletakkan uang semalam, namun ia tidak ingin menuduh Dini. Pasti Dini itu pelakunya." Kurasa bukan. Mungkin memang ada pencuri yang masuk ke area mes kita. Kita kan gak tahu. Gak akan ada orang yang bisa masuk ke sini selain orang dalam-dalamnya juga. Kamu tuh terlalu baik. Atau memang bodoh sih, Riz? Sini ikut aku." Desi langsung menarik tangan Risma dan membawanya keluar area perusahaan. Tentunya setelah mendapatkan izin dari security. Desi kemudian menarik tangan Risma menuju ke arah warung, di mana laki-laki yang dulu pernah mengganggu Risma sedang duduk di situ. Desi memperjelas semuanya, dan si laki-laki itu pun mulai bercerita. 1,5 juta kumpulannya yang aku berikan sama kamu, mulai dari barang-barang, pulsa, dan uang, sampai makanan. Kata Dini itu semua kamu yang minta, dan bodohnya aku langsung percaya. Lemas kaki Risma mendengar cerita dari laki-laki itu. Teganya Dini menjual namanya hanya untuk uang. Menjual namamu saja dia tega, apalagi hanya mengambil uangmu. "Jadi kau masih juga tidak mau percaya?" ujar Desi. Malam itu untuk yang pertama kalinya Risma tidur sendirian di mes. Saat matanya sudah terpejam, ia mulai merasakan seseorang memeluk erat dirinya. Pelukan hangat itu pun membuat Risma enggan untuk bangun. Keesokan paginya saat ia bangun tidur dan bersiap untuk mandi, Risma melihat lembaran uang 100 ribuan di atas kasur Dini. Ia mencoba mengusap-usap matanya, menyangka kalau itu hanyalah mimpinya saja. Tapi seberapa keras pun ia menggosok-gosok matanya, uang itu tetap ada dan tidak bergeming dari tempatnya. "Ya Tuhan, uang sebanyak ini milik siapa?" gumam Risma, langsung memastikan kalau pintu kamar mesnya itu masih terkunci rapat. Risma menutupi uang itu dengan selimut sebelum ia mandi. Risma tidak berani menggunakan uang tersebut sedikit pun, karena uang itu bukanlah uang miliknya. Pekerjaannya hari itu sedikit terganggu dengan pikirannya yang masih memikirkan tentang uang yang ia temukan di atas kasur tadi pagi itu. Hingga ia mendapatkan teguran dari pengawasnya. Dan pada saat pulang kerja pada kala itu, Risma pun cepat-cepat berjalan menuju mesnya. Saat ia mengecek di bawah selimut, ternyata uang itu masih ada di sana. "Apa aku gunakan saja uang ini?" Tidak, ini bukan uangku." Selesai mandi, Risma kemudian membaringkan tubuhnya di atas tempat tidur. Saat ia terlelap, Risma kembali bermimpi. Tapi mimpinya malam itu juga lain dari malam-malam sebelumnya. Di dalam mimpinya, Risma diajak berhubungan badan oleh Kamir
dan Risma sama sekali tidak menolaknya. Setiap sentuhan dan juga pelayan dari Kamir begitu sangat nyata Risma rasakan. Saat terbangun, Risma mendapati bercak darah di spraynya. CD-nya yang semalam terpasang pun kini sudah terlepas, dan ada rasa nyeri di bagian kewanitaannya. Jantung Risma pun berdegup dengan cepat. Ia takut dengan apa yang ia lihat dan juga rasakan. Bagaimana mungkin berhubungan di dalam mimpi bisa sampai seperti ini saat ia terbangun? Risma tidak fokus kerja hari itu. Rasa nyeri di area kewanitaannya pun membuat ia sulit bergerak dengan leluasa. Saat malam tiba, dan di saat Risma sudah berusaha memejamkan matanya, Kamir muncul di dalam kamar itu, membuat Risma kaget dan juga ketakutan. Ia takut kalau teman-temannya tahu kedatangan Kamir. Mereka tidak akan tahu. Kau tenang saja, aku kemari karena aku rindu padamu. Sehari tidak melihatmu rasanya seperti berbulan-bulan. Dari mana kau masuk? Pintu kukunci dari dalam. Bagaimana bisa kau masuk tanpa merusak kunci? Kamir tersenyum dan ia mendekati Risma, naik ke atas tempat tidur dan berbaring di sana. Hembusan nafasnya yang hangat mengingatkan Risma pada perasaan aneh yang selalu ia rasakan. Apa ini? Kamir memeluk Risma. Pelukan itu rasanya tidak asing. Pelukan hangat yang menenangkan. Siapa kau sebenarnya? Aku Kamir, seseorang yang sangat mencintaimu. Kau bukan manusia kan? Aku tahu sekarang. Dan semuanya mulai masuk akal. Dari awal aku datang, kau yang berdiri menatapku di sudut kamar mandi kan? Lagi-lagi Kamir tersenyum. Maafkan aku bila aku tidak jujur. Aku hanya takut jika kau tahu siapa aku sebenarnya, kau akan menjauhiku. Aku takut kau tinggalkan karena aku sangat mencintaimu. Perasaan apa ini? Kenapa aku tidak bisa marah? Kenapa aku malah nyaman dengan makhluk ini? Padahal dia sudah jujur mengatakan kalau dia ini memang bukan manusia. Apa aku sudah gila? Risma terdiam, ia hanya hanyut dalam pikirannya sendiri ketika pelan-pelan Kamir mulai menjumpunya. Keesokan paginya Risma terbangun dalam keadaan tidak mengenakan sehelai benang pun. Buru-buru ia mandi dan bersiap-siap untuk bekerja. Riz, nanti malam kita lihat orang acara yuk. Ajak Desi. Acara apa, Des? Wara, malam ini orang-orang Manasai. Jarang-jarang loh kita bisa lihat acara ini. Acara apa itu? Ikut aja lah daripada di mes mulu. Risma pun akhirnya mengiyakan, meski ia sendiri tidak tahu acara apa yang dimaksud oleh Desi. Selesai mandi, Risma pun kemudian berdandan cantik mengenakan gaunnya. Namun tiba-tiba lampu mes mendadak pecah. Dari arah belakang terdengar suara berat seseorang. Aku tidak suka kau berpenampilan seperti itu saat akan bertemu orang-orang, ujar Kamir. Memangnya kenapa penampilanku? Ada yang salah? Kau terlalu cantik. Aku tidak mau wanitaku dicintai oleh banyak pria. Atau kalau tidak, aku akan menyingkirkan para pria itu. Risma terengah-engah mendengar perkataan Kamir. Jadi aku harus pakai pakaian yang mana? Kau pilihkan untukku, ujar Risma. Kemudian sebuah kain berbau kecut melayang mengenai Risma. Pakai itu. Aku tidak bisa lihat, lampunya mati karena ulahmu. Risma pun kemudian mengambil HP-nya dan menyintari kain yang dilemparkan oleh Kamir. Astaga, ini kan lap kaki, ujar Risma melemparkan sisa baju lusuhnya yang dijadikan kain lapnya itu. Ya, kau boleh pergi tapi pakai itu. Kau sudah gila kah? Tak terdengar jawaban. Risma lalu mencari-cari uangnya yang merupakan pemberian Kamir. Namun uang itu ternyata sudah raib entah kemana. Kau juga tidak mau memberikanku uang? Aku akan memberikanmu uang hanya jika kau tidak jadi pergi. Risma menjadi emosi mendengar jawaban dari Kamir. Lalu tanpa pamit, ia lantas pergi. Keras kepala, tidak mau menurut, ujar suara Kamir bergema di telinga Risma. Mereka berangkat kemudian memakai sepeda motor milik Desi yang dititipkan pada pemilik warung yang merupakan keluarga jauhnya. Namun, karena jalanan pada saat itu sunyi dan sangat jauh menuju desa yang dituju, membuat Risma sedikit takut. Ia tidak takut dengan hantu, tapi dengan orang-orang jahat, seperti perampok dan lain-lain. Tapi kata Desi, di situ aman. Ya walaupun sunyi dan juga sepi, tapi aman dari orang-orang jahat.
Acara itu hanya berisi permainan judi mulai dari kartu sampai kurak. Risma tidak terlalu suka dengan acara itu. Apalagi acara manasainya masih lumayan lama. Alhasil, Risma mengajak Desi pulang sebelum acara manasai dimulai. Mau tidak mau Desi pun ikut pulang. Di tengah jalan mereka diikuti oleh 3 buah motor yang knalpotnya berisik sekali. Mereka terus memanggil-manggil nama Risma dan juga Desi. Tapi berhubung mereka takut kenapa-napa, mereka berdua pun kemudian tancap gas. Saat Risma menengok ke belakang, ia melihat salah satu pemotor itu terbalik. Entah apa yang terjadi. Puas, pulang sampai diikuti laki-laki. Untung aku mengikutimu. Coba kalau tidak, entah apa yang terjadi padamu saat ini, ujar Kamir. Risma yang sebelumnya marah pada Kamir lantas tersenyum dan memeluknya dengan erat. Jadi, kau yang membuat motornya tadi jatuh? Iya, itu aku. Kulakukan untuk menjagamu. Sebenarnya aku jarang menyakiti manusia, tapi mau bagaimana lagi, mereka sudah berani mengganggu dan juga membuat takut wanitaku. Jadi aku terpaksa menyakiti mereka. Risma tersenyum dan juga memeluk erat Kamir, dan sejak malam itu hubungan keduanya semakin rapat. Risma tahu hubungannya dan Kamir adalah salah, tapi ia nyaman dengan sosok jin tersebut. Ia merasa dicintai dan diperlakukan seperti ratu oleh Kamir. Kamir juga tidak pernah memaksakan kehendaknya pada Risma, hingga sampai pada suatu hari Risma disuruh pulang oleh ibunya. Ia awalnya tidak tahu apa maksud ibunya itu, tapi yang pasti Risma membujuk Kamir agar mau ikut bersamanya ke rumah orang tua Risma. Awalnya Kamir ini menolak karena ia tidak bisa meninggalkan daerahnya. Ayolah, kumohon, bujuk Risma. Baiklah, tapi aku mau mengambil uang terlebih dahulu. Risma tersenyum dan juga mengangguk. Keesokan harinya Risma izin cuti lebih dulu dengan alasan yang sudah ia persiapkan. Meskipun Kamir tidak terlihat oleh orang-orang lain, namun Risma cukup bahagia mengetahui Kamir ikut bersamanya. Di bus, Risma sengaja memilih perjalanan malam dan membeli 2 karcis atau tiket dengan bangku yang berdekatan agar bisa tidur bersandar di bahu Kamir. Singkat ceritanya, saat sampai di rumahnya, Risma dihadapkan dengan kenyataan yang membuatnya hampir pingsan. Ya bagaimana tidak, ternyata ia sudah dijodohkan. Bahkan hari pernikahannya sudah ditentukan. Kamir pun mengamuk. Barang-barang di dalam kamar Risma pecah berserakan dan berantakan. Aku akan membunuh siapapun yang memisahkan kita, ujar Kamir menggelegar. Risma ketakutan mendengar perkataan Kamir. Ia menangis sesungguhkan di antara barang-barangnya yang sudah berhamburan di lantai. Aku sendiri pun tidak tahu, tidak akan pernah tahu jika akan jadi seperti ini, isak Risma pelan. Ah, diam, bentak Kamir dan pecahan kaca terlempar ke arah Risma dan melukainya. Saat Risma menjerit, barulah Kamir berhenti berulah. Maaf, kau terluka karena aku. Maaf. Risma sebisanya menghindar dari sentuhan Kamir, membuat Kamir menjadi murka. Saat pintu kamar dibuka oleh ibunya, wanita itu kaget melihat kamar yang sudah seperti kapal pecah tersebut. Saya tidak mau menikah dengan laki-laki yang saya sendiri tidak pernah mengenalnya, Mak. Lalu kau mau bagaimana? Apa lupa apa yang sudah terjadi berbulan-bulan lalu? Tolonglah Riz, turuti kemauan mamamu sekali ini saja. Ini juga untuk kebaikan kamu. Risma tidak bisa, Mak. Risma sudah mempunyai kekasih. Mama tidak peduli. Kau ingatkan laki-laki pilihanmu yang dulu? Brak! Tiba-tiba ibunya Risma terjatuh dan tidak sadarkan diri. Kamir! Teriak Risma mengundang kedatangan Alia. Ya Allah, Mama kenapa, Kak? Panggil bantuan, cepat. Alia berlari kencang keluar rumah, memanggil tetangga terdekat dari rumah mereka. Namun saat Alia akan masuk bersama dengan tetangga, pintu rumah sudah dalam keadaan terkunci dari dalam. Mereka berusaha mendobraknya, namun pintu dari kayu ulin itu terlalu kokoh untuk didobrak. Kau ikut aku, ujar Kamir menarik Risma. Tidak, kau jahat. Aku tidak akan pernah ikut denganmu. Kau itu milikku. Bang! Suara kaca jendela yang dipecahkan terdengar. Tolong! Teriak Risma. Untungnya salah satu tetangga mereka tersebut adalah seorang guru ngaji dan sedikit paham dengan hal seperti itu.
Beliau melakukan komunikasi dengan jin tersebut. Namun jin laki-laki itu rupanya sangat kuat dan alot untuk diusir. Bahkan tasbih di dalam saku baju ustadz tersebut sampai terlempar ke udara. Suara geraman itu memegahkan telinga, membuat Risma dan juga Alia dan 2 orang lainnya jatuh tidak sadarkan diri. Dan saat terbangun keadaan sudah tenang, Risma pun sudah tidak melihat keberadaan Kamir lagi. Azan subuh lama-lama terdengar dari toa langgar atau musola di desa itu. Ustadz itu menarik nafas lega ketika melihat Risma sudah siuman. Alhamdulillah, kita belum terlambat. Walaupun kau tidak jadi dinikahkan, jin itu tetap akan membawamu ke dunianya. Dan jin itu hanya mengulur waktu sampai kau benar-benar yakin untuk ikut bersamanya. Untung semuanya belum terlambat. Dunia Risma seakan runtuh seketika. Bagaimana tidak, karena ia sudah menyerahkan dirinya secara sukarela untuk memuaskan nafsu jin tersebut. Kepalanya mendadak pusing. Risma ini menangis sekencang-kencangnya, menyesali apa yang sudah ia lakukan selama berhubungan dengan Kamir. Ia bahkan membuat sang ibu terbunuh. Ya Allah, apa yang telah aku lakukan? Isak Risma dengan suara bergetar. Hubungan cinta yang menyesatkan dan tidak seharusnya terjadi. Risma menyesali dirinya yang mau-maunya menerima sosok itu hanya karena wajahnya yang tampan dan sikap hangatnya. Setelah kejadian itu, Risma jujur pada calon suaminya, laki-laki yang dipilihkan oleh ibunya, tentang keadaannya saat itu. Namun laki-laki itu dengan ikhlas mau menerima Risma. Sekarang alhamdulillah rumah tangga mereka sudah dikaruniai 2 orang anak. Bukan anak kandung keduanya, melainkan anak adopsi. Karena setelah kejadian itu Risma sudah tidak bisa memiliki anak. Rahimnya dirusak secara gaib oleh jin yang pernah menidurinya itu. Wallahu alam. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Untuk kalian yang penasaran bagaimana cerita-cerita selanjutnya dari channel ini, kalian harus subscribe dan like serta komen sebanyak-banyaknya. Dan juga untuk kalian yang memiliki pengalaman horor, kalian bisa kirimkan ke alamat email kami yang nantinya akan saya bacakan di channel ini. Saya mengisi di sini ya teman-teman karena ngulik sejarah masih belum aktif lagi, tidak tahu kenapa itu ya teman-teman. Jadi semoga bisa cepat aktif lagi dan semoga juga bisa memberikan cerita-cerita horor yang menarik untuk kalian semua. Sekian dan terima kasih juga untuk dukungan kalian selama ini. Karena kalian channel ini bisa berkembang ya teman-teman. Dan semoga bisa seperti ngulik sejarah lagi ya teman-teman, yang menjadi semakin berkembang dan semakin berkembang. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah kata. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.